Hahaha, halo bos-bosku, semoga semua dalam lindungannya, dan diperlancar rezekinya. Terima kasih karena sudah memberikan dukungan dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Ben Kulo tambah semangat. Monggo lanjut. Battle Through the Heavens Season 6. Kata-kata samar bergema sepanjang malam tanpa menghilang. Mata pria muda berpakaian putih itu sedingin es. Ketika dia menatap wajah pria muda lain yang arogan dan arogan itu, yang pertama tidak mengatakan kata-kata lain. Pergelangan tangannya sedikit memelintir dan doki yang berwarna perak pudar mulai muncul di telapak tangannya. Sebenarnya ada suara guntur redup, lembut, dan teredam dari dalamnya. Jenis petir doki, keheranan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengar suara kilat teredam dari doki yang berwarna perak. Dia tidak berharap bahwa orang ini benar-benar memiliki elemen doki yang langka ini, mirip dengan saudara kedua. Xiaoyan menggerakkan tangannya, doki hijau pucat juga meluap dari telapak tangannya saat Xiaoyan menyaksikan pemuda berpakaian putih yang pernah ia temui sekali pada siang hari dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak memiliki rasa takut atau rasa takut sedikitpun. Yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Pria berpakaian putih itu melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh, yang tidak mundur. Dia tertawa dingin dan jari-jari kakinya tiba-tiba mendorong tumpukan puing. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak yang menembus kegelapan, dan menembak eksplosif ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Karena serangan tajam dari pria muda berpakaian putih di dalam kegelapan, beberapa petir yang lemah benar-benar muncul entah dari mana. Cahaya perak dengan cepat meluas di dalam mata hitam yang gelap. Ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang. Dia perlahan-lahan mengencangkan tangannya dan doki berwarna hijau pucat perlahan meludahkan dan mengepalkan tinjunya, seperti banyak ular panjang kecil. Baisan, apa yang kamu lakukan? Cahaya perak memotong malam yang gelap. Namun, tepat saat Xiaoyan bersiap untuk melawan serangan itu, sebuah tangisan indah, yang mengandung kemarahan, tiba-tiba memecah kesunyian malam. Dengan cepat mengikuti ini, cahaya kemasan melesat keluar dan akhirnya mencegat cahaya perak di udara. Kedua energi itu bertabrakan dengan tiba-tiba, dan badai energi yang kuat meniup pecahan batu di tanah sampai mereka terbang ke segala arah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat tangisan indah itu terdengar. Dia perlahan-lahan mengendurkan tinju yang terkepal erat dan mengangkat kepalanya untuk menonton pria berpakaian putih, yang tubuhnya terlintas kembali ke cabang pohon setelah dicegat oleh cahaya kemasan. Sosok berwarna pucat berwarna hijau keluar dari rumah dan muncul di samping Xiaoyan sesaat kemudian. Alisnya vertikal karena wajahnya yang cantik mengandung sedikit amarah, sementara dia menatap pria berpakaian putih di cabang pohon. Ini bukan apa-apa, saya hanya ingin sedikit berdebat dengan junior Xiaoyan. Setelah melihat wanita muda berpakaian hijau itu muncul, tatapan pria berpakaian putih itu tetap berhenti di tubuhnya. Dia dengan dingin melirik Xiaoyan sekali di sisinya dan segera berkata dengan senyum tipis, Sun Er, mengapa kamu harus sangat cemas? Dengan kemampuan junior Xiaoyan, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam jika dia bahkan tidak bisa memblokir pukulan acakku? Senior Baisan, saya hanya memperlakukan Anda dengan hormat karena saya menghormati Anda sebagai senior. Namun, jika Anda terus menyebabkan masalah yang tidak masuk akal dengan cara ini, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Sun Er perlahan menenangkan kemarahan di hatinya saat dia menjawab dengan lembut. Wajah tenang Baisan sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Karena dia mulai mengenal Sun Er, hubungan mereka mungkin tidak dianggap terlalu dekat, tetapi berdasarkan apa yang dia pikirkan, mereka berdua setidaknya bisa dianggap teman. Namun, ketika dia mendengar Sun Er benar-benar menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengannya, dia tidak bisa menekan emosi di dalam hatinya. Bahkan dengan rencana liciknya, ekspresinya menjadi jauh lebih buruk. Jika kamu seorang pria, maka jangan bersembunyi di belakang seorang wanita. Baisan perlahan menghirup udara dan menekan amarah di hatinya. Dia dengan dingin melirik Xiaoyan, mengangkat sudut mulutnya dan tertawa dingin dengan jijik. Baisan, Anda sebaiknya tidak berlebihan. Wajah Sun Er diam-diam tenggelam. Dia menjabat tangannya yang lembut dan energi berwarna emas dengan cepat mulai menggumpal di telapak tangannya. Setelah Baisan berulang kali memprovokasi Xiaoyan, dia sudah mencapai titik puncaknya. Gadis, tetap di belakang. Tidak apa-apa bagi kita para pria untuk menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan satu tangan dan meraih pergelangan tangan Sun Er. Dia berbalik untuk melihatnya, hanya untuk melihat senyum tipis di wajah Xiaoyan. Dengan pemahamannya tentang Xiaoyan, dia tahu bahwa ketika sampai pada contoh seperti itu, dia akan sangat serius.
dia segera ragu-ragu sejenak dan hanya bisa mengangguk dan mengambil langkah mundur. Apakah kamu ingin bertarung? Xiao Yan maju selangkah, memutar lehernya. Dia melirik Bai San di cabang-cabang, dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum. Aku tidak akan keberatan jika kamu mau. Bai San dengan lembut menjentikkan lengan bajunya saat dia dengan dingin berkata. Ketika dia melihat Sun Er, yang telah menjaga jarak darinya, sebenarnya patuh terhadap Xiao Yan, api jahat melonjak dalam hatinya yang biasanya tenang. Dengan penampilan, kekuatan dan bakat pelatihannya, dengan cara apa dia lebih lemah dari orang yang disebut Xiao Yan di depannya ini. Namun, mengapa dia terus mengabaikannya? Aku tidak akan keberatan jika kamu mau. Bai San dengan lembut menjentikkan lengan bajunya saat dia dengan dingin berkata. Ketika dia melihat Sun Er, yang telah menjaga jarak darinya, sebenarnya patuh terhadap Xiao Yan, api jahat melonjak dalam hatinya yang biasanya tenang. Dengan penampilan, kekuatan dan bakat pelatihannya, dengan cara apa dia lebih lemah dari orang yang disebut Xiao Yan di depannya ini. Namun, mengapa dia terus mengabaikannya? Aku pikir, tangisan dingin tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Instruktur Ruoling segera terbang keluar. Ekspresinya agak jelek ketika dia melihat Bai San sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, "Pelajar Bai San, tindakan sembrono milikmu ini melanggar peraturan akademi. Jika Anda ingin menantangnya, Anda dapat menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik di kompetisi kualifikasi. Dengan datang diam-diam di malam hari, bukan hanya tindakan Anda yang melanggar aturan, tetapi Anda juga mungkin berakhir dengan reputasi mengambil keuntungan dari orang lain." Melihat bahwa bahkan instruktur Ruoling juga keluar setelah diganggu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa melawan pertempuran ini malam ini. Segera, dia hanya bisa menarik Douqi ke dalam tubuhnya, menarik Sun Er sebelum berbalik, dan perlahan berjalan menuju rumah. Xiao Yan, aku harap kamu tidak akan tersingkir dari kompetisi kualifikasi. Yang lemah tidak memiliki hak untuk mendapatkan apapun. Ketika saat itu tiba, saya juga berharap agar Anda tidak terus bersembunyi di belakang seorang wanita. Seorang pria yang Sun Er akui seharusnya tidak menjadi pengecut, kan? Bai San berkata dengan lemah ketika dia melihat punggung dua orang yang telah berbalik. Siu, suara angin deras tiba-tiba terdengar. Sebuah kekuatan memotong kegelapan hitam dan dengan keras menabrak wajah Bai San. Kilatan dingin melintas di wajah Bai San ketika dia merasakan kekuatan angin bergegas yang datang ke arahnya dari depan. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya perak keluar dengan eksplosif. Akhirnya bertabrakan dengan kekuatan angin bergegas dan segera menghancurkannya menjadi bubuk. Jika seseorang membungkam matanya untuk melihat benda yang ditembakkan, orang akan melihat bahwa benda yang semula meledak melalui angin sebenarnya adalah potongan batu. Tidak bisakah kau bertele-tele seperti wanita? Anda Bai San, kan? Salah satu yang disebut orang populer. Anda hanya begitu-begitu saja. Anda mungkin menjadi orang yang sangat berpengalaman dalam hal kecemburuan, tetapi Anda tidak perlu memberitahu saya kata-kata yang tajam dan tidak berguna itu dengan lidah pisau cukur Anda. Kami akan bertemu satu sama lain di kompetisi kualifikasi. Suara Xiao Yan yang samar, gelap dan dingin perlahan terdengar. Kamu akan meninggalkannya jika kamu dikalahkan. Bai San dengan dingin tertawa. Kamu akan meninggalkannya jika kamu dikalahkan. Bai San dengan dingin tertawa. Apakah Anda yakin Anda dipanggil Bai San dan bukan Bai Qi? Idiot. Langkah kaki Xiao Yan yang hendak memasuki rumah tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, dan menatap Bai San yang berwajah hijau dengan menyedihkan. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menarik Sun Er yang tertawa ketika mereka berjalan ke dalam rumah. TL, Bai Qi, permainan kata dari nama Bai San, berarti idiot. Kamu harus pergi. Instruktur Ruoling tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat Bai San yang berwajah hijau. Orang ini biasanya sangat tenang. Mengapa dia menjadi terburu-buru di depan Xiao Yan hari ini? Tampaknya dia memiliki pemikiran yang mendalam untuk Sun Er. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan dia kehilangan pijakan dengan cara ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, instruktur Ruoling berbalik dan masuk ke rumah, meninggalkan Bai San sendirian. Ekspresinya hijau satu saat dan putih di saat lain, ketika dia berdiri di cabang pohon, menahan angin dingin di malam hari. Bai San berdiri di cabang pohon dan menghirup udara dingin yang sedingin es. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan bergumam, "Ini benar-benar tak terduga bahwa aku benar-benar bisa kehilangan ketenangan sampai sejauh itu karena dia. Karena itu, dia pasti akan menjadi milikku. Xiao Yan itu, aku akan mengalahkannya di kompetisi kualifikasi. Wanita yang, Bai San anggap, bagaimana dia bisa lari? Apalagi dia sangat luar biasa.
kualifikasi apa yang harus dimiliki Xiao Yan untuk mencocokkannya? Hanya setelah mengatakan ini, wajah Baisan secara bertahap pulih. Dia dengan acuh tak acuh melirik rumah itu, dan dengan lembut menekan dahan pohon dengan jari-jarinya, tubuhnya melayang ke bawah dan dengan beberapa gerakan segera, dia menghilang ke dalam malam hitam pekat. Xiao Yan memperhatikan sosok berwarna putih, yang telah pergi jauh, dari sisi jendela di rumah, matanya menyipit dan kilatan dingin melintas di atasnya. Dia berbalik, menatap Sun Er di belakangnya dan dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, berkata, "Gadis, apakah kamu hidup dengan baik selama 2 tahun terakhir ini?" TL, cewek bukan terjemahan terbaik. Itu akan lebih dari julukan intim lebih dari apapun dengan arti harfiah. Tangan halus Sun Er memegang tangan Xiao Yan saat dia dengan lembut mengangguk. Menarik tangan Sun Er, Xiao Yan duduk di depan jendela, dan menatap kilau bintang-bintang di langit. Dia tiba-tiba berbisik sambil tersenyum, "Apakah Anda ingin tahu bagaimana saya hidup selama 2 tahun terakhir ini?" Tangan halus Sun Er memegang tangan Xiao Yan saat dia dengan lembut mengangguk. Menarik tangan Sun Er, Xiao Yan duduk di depan jendela, dan menatap kilau bintang-bintang di langit. Dia tiba-tiba berbisik sambil tersenyum. "Apakah Anda ingin tahu bagaimana saya hidup selama 2 tahun terakhir ini?" Sun Er sekali lagi mengangguk dengan lembut. Dia memegang tangan Xiao Yan di antara tangannya dan merasakan kehangatan samar. Dengan satu tangan, Xiao Yan perlahan menggosok rambut hitam lembut Sun Er, yang membentang ke pinggangnya. Dia diam sejenak, baru kemudian suaranya, yang sedikit serak, muncul. Dia perlahan berbicara tentang semua peristiwa setelah dia meninggalkan Wutan City saat itu satu persatu. Tentu saja, dia memilih untuk secara samar-samar melewati koneksi yang dia miliki dengan beberapa gadis selama waktu ini, api surgawi, dan hal-hal lain yang perlu dirahasiakan. Meninggalkan Wutan City, memasuki Magical Base Mountain Range, menerobos ke padang pasir, menciptakan kekacauan di klan Mo, memasuki ibu kota, mendominasi semua orang dengan keahliannya selama pertemuan Grand Alchemist, naik ke gunung berkabut awan, mengalahkan Nalan Yanran, melawan seluruh sekte sendirian, membunuh Dou Wang yang kuat, dan setelah itu, melarikan diri dari tangan Dou Zong yang kuat. Masing-masing peristiwa yang membangkitkan semangat dan mendidih darah ini dibicarakan oleh Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Meskipun nadanya acuh tak acuh, berbagai bahaya yang terkandung di dalamnya masih membuat orang merasa bahwa hati mereka dipegang erat-erat. Di sisi jendela, cahaya bulan yang redup tersebar ke bawah, menyinari pria muda dan wanita muda itu, menutupi mereka dengan lapisan benang perak yang samar. Beberapa saat setelah kata-kata Xiao Yan jatuh, Sun Er juga terdiam, kepalanya dengan lembut bersandar di bahu mantan. Meskipun dia sudah tahu sebagian besar kejadian, dia masih merasakan kegelisahan di hatinya ketika dia sekali lagi mendengar Xiao Yan membicarakannya. Dia juga menjalani 2 tahun ini dengan sangat pahit. Xiao Yan GG, saya percaya bahwa pada saat Anda kembali ke Kekaisaran Jiama, Mystic Cloud Sect tidak lagi dapat memblokir Anda. Sun Er tersenyum dan menjawab dengan suara lembut beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang yang luas. Di sudut dinding, tidak jauh di belakang mereka berdua, instruktur Ruoling bersandar di dinding. Dadanya perlahan naik dan turun, saat wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Ini benar-benar tak terduga bahwa Yun San dari Mystic Cloud Sect sebenarnya masih hidup. Benar-benar telah melebihi harapan saya. Ekspresi Sun Er berubah mengikuti kata-kata samar dari mulut Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, alisnya sedikit vertikal dan kilatan dingin melintas di mata berair musim gugurnya sementara dia berkata dengan lembut. Ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan juga mendesah pelan. Jika bukan karena keberadaan Yun San, Mystic Cloud Sect tidak akan mampu mengejarnya sampai dia harus melarikan diri keluar dari Kekaisaran Jiama. Sudut mata Xiao Yan melirik ke sudut hitam gelap di dinding. Tempat orang bisa berbelok, di belakangnya, dia mendengar suara lembut langkah kaki, yang perlahan-lahan pergi dari tempat itu. Saat itulah dia menoleh untuk melihat Sun Er. Ekspresinya serius ketika dia berkata, "Sun Er, ada sesuatu yang aku ingin kamu katakan dengan jujur padaku, karena ini sangat penting." Oh, Sun Er terkejut ketika dia mendengar ini. Ketika dia melihat wajah serius Xiao Yan, dia segera mengangguk dan berkata, selama Sun Er tahu, Sun Er tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun yang ingin diketahui Xiao Yan GG. TL, GG, kakak laki-laki atau digunakan untuk berbicara dengan teman laki-laki yang lebih tua, kerabat,
yang terakhir biasanya digunakan dengan penuh kasih sayang oleh perempuan. Setelah pertama kali saya meninggalkan Mystic Cloud Sekte berhasil, saya khawatir Mystic Cloud Sekte akan melibatkan klan Xiao karena kemarahan mereka. Yang benar memang demikian. Ketika saya kembali ke kota Wutan, klan Xiao sudah menerima balas dendam dari tetua pertama dari Mystic Cloud Sect. Suara Xiao Yan sedikit gelap dan dingin. Ekspresi Sun Er segera berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Alisnya hampir vertikal dan murid-muridnya mengandung beberapa kemarahan. Bukankah Sekte Mystic Cloud ini agak terlalu berani? Apakah klan menderita pukulan serius? Ada beberapa kerugian tetapi mereka tidak terlalu serius. Namun, ayah diusir dari Wutan City oleh 3 tetua dari Mystic Cloud Sect. Sejak hari itu, dia telah hilang. Suara Xiao Yan mungkin terdengar sangat tenang tetapi tangannya, di antara tangan Sun Er, sedikit bergetar dan masih mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Hilang? Sun Er awalnya terkejut. Dengan cepat mengikuti ini, wajahnya juga menjadi gelap dan serius untuk pertama kalinya. Dia jelas mengerti posisi yang dimiliki Xiao Zhan di hati Xiao Yan. Oleh karena itu, dia juga tiba-tiba menyadari mengapa Xiao Yan akan benar-benar sekali lagi mengambil risiko untuk masuk ke Mystic Cloud Sect setelah berhasil meninggalkannya. Saya pikir Paman Xiao Zhan seharusnya mendarat di tangan Mystic Cloud Sekte, kan? Sun Er menyuarakan pikirannya. Tidak. Xiao Yan menatap langsung ke Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, penatua pertama dari Mystic Cloud Sekte, yang mengejar ayah, telah terbunuh olehku. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan bahwa ketika dia mengejar ayah, ayah tiba-tiba dan aneh menghilang. Lenyap betul, dia menghilang di bawah mata penatua pertama dari Mystic Cloud Sekte, yang mengejarnya. Mata Xiao Yan terfokus dengan penuh perhatian pada wajah Sun Er saat dia perlahan berkata, kurasa ayah mungkin tidak menghilang sendiri. Sebaliknya, dia ditangkap oleh orang kuat yang misterius. Orang kuat yang misterius? Alis Willow Sun Er semakin dalam ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Xiao Yan ketika dia berkata, apa yang ingin ditanyakan Xiao Yan GG pada Sun Er? Sun Er, saya tahu bahwa Anda bukan seseorang dari klan Xiao dan bahwa latar belakang Anda juga sangat kuat. Saya tidak tahu persis hubungan seperti apa kekuatan di belakang Anda dengan klan Xiao, tetapi saya memiliki sumber informasi sendiri. Karena itu, kurasa hilangnya ayah mungkin berhubungan dengan faksi di belakangmu. Saya percaya kamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun, saya perlu menemukan bukti bahwa ayah saya aman. Kalau tidak, saya akan kesulitan makan dan tidur dengan tenang. Xiao Yan memegang tangan Sun Er sebagai gantinya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Sun Er, saya tahu bahwa Anda bukan seseorang dari klan Xiao dan bahwa latar belakang Anda juga sangat kuat. Saya tidak tahu persis hubungan seperti apa kekuatan di belakang Anda dengan klan Xiao, tetapi saya memiliki sumber informasi sendiri. Karena itu, kurasa hilangnya ayah mungkin berhubungan dengan faksi di belakangmu. Saya percaya kamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun, saya perlu menemukan bukti bahwa ayah saya aman. Kalau tidak, saya akan kesulitan makan dan tidur dengan tenang. Xiao Yan memegang tangan Sun Er sebagai gantinya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah Sun Er berubah sedikit. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tenang, itu tidak akan terjadi. Jelas bukan mereka. Mereka dan klan Xiao memiliki ketentuan tertentu. Karena itu, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu kurang ajar. Seperti menangkap seseorang dengan paksa, kekuatan mengikat ketentuan semacam ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Oleh karena itu, bahkan jika ada seseorang di antara mereka yang melakukan ini, dia akan menghadapi pertentangan keras. Selain itu, karena orang itu mampu menangkap Paman Xiao Zhan di depan Dou Wang tanpa membiarkan siapapun mengetahuinya, kekuatan orang itu setidaknya harus dari kelas Dou Huang. Selama periode waktu ini, saya belum menerima berita tentang ini. Tidak, dengan pengecualian diriku, tidak ada orang di klan Xiao yang menemukan orang kuat dari kelas Dou Huang. Apa gunanya orang-orang kuat lainnya menangkap ayah saya secara tidak bisa dijelaskan? Hanya faksi di belakang Anda yang memiliki hubungan dengan klan Xiao yang saya sadari. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki kekuatan semacam ini. Dengan tebakan di hatinya yang digulingkan, tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang tangan Sun Er tiba-tiba diperketat. Ada kemarahan tambahan dalam suaranya. Xiao Yan GG, Sun Er benar-benar tidak membohongimu. Faksi di belakangku memang memiliki beberapa ikatan dengan klan Xiao. Pada saat ini, saya tidak dapat memberitahu Anda beberapa perincian dan alasannya. Jika saya katakan,
itu malah akan merugikan Anda. Namun, mengenai masalah Paman Xiao Zhan, Sun Er meyakinkan Anda bahwa itu pasti tidak dilakukan oleh mereka. Ekspresi tenang awalnya Sun Er langsung hancur ketika dia melihat wajah Xiao Yan, yang mengandung sedikit kemarahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan cara yang menyedihkan. Melihat wajah Sun Er, yang mengandung beberapa keluhan, Xiao Yan juga secara bertahap memulihkan beberapa kepolosannya. Tangannya dengan lembut menggaruk kepalanya dan menghembuskan napas dalam-dalam sambil bergumam. Sepertinya ada beberapa rahasia di dalam klan Xiao yang tidak aku sadari. Baiklah, karena kamu tidak mau mengatakan apa-apa, aku tidak akan memaksamu. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, dan ini tidak dilakukan oleh faksi di belakang Anda, saya takut bahwa Mystic Cloud Sekte masih akan menjadi tersangka terbesar. Sekte itu tampaknya tidak sesederhana yang semua orang pikirkan. Baiklah, kamu bisa kembali dan istirahat dulu. Masih ada kompetisi kualifikasi besok. Singkirkan sementara masalah ini tentang ayah. Walaupun saya tidak yakin dengan kondisinya saat ini, hidupnya setidaknya harus tidak dalam bahaya. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Jika tidak, bahkan jika saya berhasil menemukan jejak ayah saya di masa depan, saya khawatir bahwa saya juga tidak akan memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Xiao Yan menoleh ke arah Sun Er. Dia menepuk kepalanya, tersenyum, dan berbicara dengan cara yang menghibur. Aku akan meminta seseorang untuk membantu menyelidiki masalah ini dan akan segera memberitahumu jika aku punya petunjuk. Sun Er mengangguk. Tangannya yang halus tiba-tiba terjalin bersama saat matanya yang cerah memandang Xiao Yan. Dengan cara yang agak tidak pasti, dia bertanya, Xiao Yan GG, apakah Anda akan menyalahkan Sun Er karena tidak memberitahu Anda fraksi yang tepat di belakang saya, serta hubungan mereka dengan klan Xiao? Apakah kamu akan menyakitiku? Xiao Yan tersenyum, mengusap kepala Sun Er dan bertanya sebaliknya. Sun Er sedikit terkejut. Senyum muncul di wajahnya yang cantik saat dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku tidak akan. Sun Er sedikit terkejut. Senyum muncul di wajahnya yang cantik saat dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku tidak akan. Karena itu, aku percaya padamu. Sudah terlambat, istirahatlah. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan memeluk sosok lembut, yang tampaknya tanpa tulang. Sesaat, dia segera melepaskannya, melambaikan tangannya ke arahnya, dan akhirnya berbalik sebelum berjalan ke kamarnya. Sun Er mengangguk sedikit saat dia menatap punggung Xiao Yan, yang menghilang di kusen pintu. Dia merenung sejenak sebelum berbalik, dan dengan cepat berjalan kembali ke kamarnya. Dengan membalik tangannya, dia menutup pintu kamar dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Gumpalan cahaya kemasan melesat ke sudut tertentu ruangan. Bayangan hitam gelap segera menjadi terdistorsi sebelum berubah menjadi sosok manusia berwarna hitam, muncul di ruangan itu, dengan satu lutut berlutut di tanah. Biarkan Lingxi pergi ke gunung di belakang akademi besok. Selain itu, kirim seseorang untuk menanyakan apakah ada jejak orang kuat misterius di dalam Kekaisaran Jiama. Selain itu, aku membutuhkan semua informasi mengenai Mystic Cloud Sect. Wajah Sun Er tenang saat dia melirik bayangan hitam. Suaranya jernih dan dingin saat dia memesan. Ya, Xiao Jie, bayangan hitam tidak menyuarakan oposisi ketika dia mendengar perintah Sun Er. Mengikuti penampilan suara perempuan yang lembut, tubuh itu berayun dan sekali lagi berubah menjadi bayangan gelap, yang menyatu dengan kegelapan sebelum benar-benar menghilang. TL, Xiao Jie, wanita muda dari keluarga kaya atau berkuasa tertentu. Sun Er hanya perlahan menghela nafas lega ketika dia melihat bayangan hitam menghilang. Suaranya yang bergumam pelan bergema di dalam ruangan. Sial, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Dia benar-benar menatap Paman Xiao Zhan. Sinar matahari yang hangat dan redup menyebar dari langit keesokan paginya. Menyusul lambatnya terbitnya sinar matahari yang menyilaukan di Cakrawala, Akademi, yang sunyi malam itu. Sekali lagi dipenuhi energi, pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya berulang kali berkerumun keluar dari seluruh akademi. Tujuan mereka sangat jelas. Itu adalah stadion besar di tengah-tengah akademi. Kompetisi kualifikasi 2 hari ini tampaknya menjadi acara akbar tahunan di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi adalah semua orang yang termasuk dalam kelompok luar biasa. Persaingan raksasa di antara mereka layak ditonton. Selain itu, kompetisi kualifikasi tahun ini masih melibatkan Xiao Sun Er, Bai San, serta wanita muda berpakaian merah, yang termasuk orang-orang paling berprestasi di akademi. Fakta ini saja mengumpulkan lebih dari separuh pemirsa.
Sinar matahari yang hangat dan redup menyebar dari langit keesokan paginya. Menyusul lambatnya terbitnya sinar matahari yang menyilaukan di Cakrawala, Akademi, yang sunyi malam itu, sekali lagi dipenuhi energi, pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya berulang kali berkerumun keluar dari seluruh akademi. Tujuan mereka sangat jelas, itu adalah stadion besar di tengah-tengah akademi. Kompetisi kualifikasi 2 hari ini tampaknya menjadi acara akbar tahunan di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi adalah semua orang yang termasuk dalam kelompok luar biasa. Persaingan raksasa di antara mereka layak ditonton. Selain itu, kompetisi kualifikasi tahun ini masih melibatkan Xiao Sun Er, Bai San, serta wanita muda berpakaian merah, yang termasuk orang-orang paling berprestasi di akademi. Fakta ini saja mengumpulkan lebih dari separuh pemirsa. Tentu saja, selain ketiga ini, Akademi Jianan besar masih memiliki beberapa pesaing luar biasa lainnya. Di antara mereka, Xiao Yan, yang mampu mengalahkan lawannya dengan menggunakan metode gaya Blitzkrieg meskipun baru saja tiba, secara alami adalah orang yang menjadi fokus perhatian. Selain itu, hubungan intim, yang ada antara dia dan Sun Er, yang dilihat oleh siswa laki-laki yang tak terhitung jumlahnya sebagai dewi di hati mereka, selanjutnya menyebabkan banyak orang menggertakkan giginya, ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Setelah mencuci dirinya hanya di dalam rumah, Xiao Yan, bersama dengan instruktur Ruoling, Sun Er, dan Xiao Yu berjalan keluar dari rumah bersama. Setelah itu, mereka berjalan menuju stadion. Sebagai orang yang menjadi fokus perhatian di akademi, ada banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mengandung berbagai jenis emosi, ditembak selama perjalanan, menyebabkan dahi Xiao Yan merasa mati rasa. Melihat ekspresinya yang tak berdaya, Sun Er di sisinya juga tidak bisa menahan tawa pelan. Senyumnya yang elegan dan hangat seperti lotus langsung menyebabkan suara orang menelan air liur terdengar dari kedua sisi jalan. Di bawah tatapan panas yang terik, kelompok itu melanjutkan dengan segera kelompok Xiao Yan berjalan ke stadion, yang sudah penuh sesak dengan orang-orang. Setelah itu, mereka berjalan menuju tempat duduk yang telah ditentukan. Dengan Sun Er dan Xiao Yan, pasangan ini yang menarik perhatian. Tatapan seluruh stadion secara alami langsung dialihkan kepada mereka. Setelah duduk di kursi yang ditunjuknya, alis Xiao Yan tiba-tiba bergerak ketika berbicara dengan Sun Er. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah galeri yang melihat di seberang. Di tempat itu, yang merupakan lokasi melihat yang sangat baik, Bai San berpakaian putih berdiri, sambil memegang kedua tangannya. Melihat tatapan Xiao Yan memandang ke atas, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang samar, telapak tangannya ada di pagar pembatas di depannya, dan jarinya melakukan tindakan memprovokasi yang sangat tidak jelas terhadap Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat pohon giok berpakaian putih, sangat tampan, seperti Bai San. Dia tersenyum tipis ketika seutas kilau dingin melintas di pupil matanya yang gelap dan gelap. Dia tidak pernah membual bahwa dia adalah orang yang baik, karena pihak lain telah memprovokasi dia berulang kali, maka dia akan bertindak sesuai dengannya. Xiao Yan menarik pandangannya dari Bai San, yang berada di sisi berlawanan dari arena. Pandangannya kemudian menyapu sekeliling stadion sekali lagi. Di tengah-tengah galeri tontonan, ada beberapa kursi bagus dengan pemandangan terbaik. Duduk di kursi ini hanya 4 pria tua berambut putih. Meskipun aura dari 4 orang ini tidak berbeda dengan pria tua biasa, tatapan Xiao Yan mendarat di tubuh mereka terlebih dahulu. Orang lain mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa mampu merasakan getaran samar di ruang yang kadang-kadang muncul dari lingkungan keempat lelaki tua ini. Fluktuasi spasial semacam ini hanya diciptakan ketika kekuatan Dao Qi dalam tubuh seseorang telah mencapai batas tertentu, yang memungkinkannya beresonansi dalam ruang dunia luar. Di antara orang-orang kuat yang akrab dengan Xiao Yan, bahkan Hai Bodong belum mencapai tingkat ini. Hanya mereka yang sudah memasuki level puncak Dao Huang, seperti Jia Xingtian atau Yun San yang lebih kuat, yang mampu mencapai ini. Sementara Xiao Yan mengamati keempat pria tua ini, yang berpakaian sangat polos. Mereka berempat tiba-tiba merasakan sesuatu. Mata mereka yang awalnya malas diangkat dan tatapan tegang membuat kontak dengan mata Xiao Yan. Beberapa pasang mata saling memandang dan mata Xiao Yan segera merasa sedikit sakit. Dao Qi dalam tubuhnya dengan cepat beredar sebelum gumpalan api hijau tiba-tiba melintas di pupil hitamnya. Baru kemudian perasaan menyakitkan itu perlahan-lahan melemah. Selain terkejut di hatinya, dia buru-buru menarik pandangannya.
Sama seperti gumpalan api berwarna hijau diam-diam melintas di mata Xiaoyan, suara lembut, kaget secara spontan dan bersamaan dipancarkan dari 4 pria tua yang duduk di kursi itu. 3 di antara mereka bertukar pandang satu sama lain saat mereka membuka mulut untuk berbicara, betapa anehnya Douqi, panas dan lincah seperti nyala api. Douqi jenis ini adalah bahan bakar terbaik untuk menyuling pil obat. Ini benar-benar akan sia-sia jika Xiao Yan bukan seorang alkemis. Sebuah kejutan melintas di mata seorang lelaki tua yang duduk paling jauh ke kiri saat dia berkata perlahan. Huo tua, saya mendengar bahwa Xiao Yan ini pernah menjadi juara dari pertemuan Grand Alchemist Jiama Empire. Bakat penyulingan obatnya cukup besar. Jika Anda dapat merekrutnya ke tempat Anda untuk memperbaiki pil obat, saya khawatir bahwa prestasinya di masa depan akan membuat orang tidak bisa berkata-kata. Seorang pria tua berjubah abu-abu di tengah berkata sambil tersenyum. Hanya memiliki pencapaian 18, potensinya luar biasa. Dia memang bibit yang bagus. Namun, saya pikir dia seharusnya sudah memiliki gurunya sendiri. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa mencapai tahap seperti itu di usia ini hanya dengan bakatnya saja. Orang tua itu, yang dipanggil sebagai Old Huo, pertama-tama mengangguk sebelum dia segera menjawab. Tidak ada konflik bahkan jika dia sudah memiliki guru. Tidak ada banyak konflik antara akademi dan guru swasta. Selain itu, Departemen Alkemis Akademi Jianan telah didirikan selama bertahun-tahun. Jika dia bisa memasukinya dan berlatih, ada banyak manfaat baginya. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa luas pengetahuan gurunya, akan sulit untuk membandingkan dengan warisan yang dimiliki Departemen Alkemis selama bertahun-tahun. Bukan, pria tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Selain itu, Departemen Alkemis independen dari akademi luar dan dalam dan tidak memiliki banyak konflik dengan mereka. Jika Xiao Yan ini tertarik untuk datang ke Departemen Alkemis, saya tidak keberatan memiliki siswa berprestasi lainnya. Huo tua melirik Xiao Yan di kejauhan dan berkata dengan lemah. Di antara mereka berempat, 3 orang, mulai dari kiri, adalah wakil kepala akademi luar dan 2 tetua yang memiliki prestise yang cukup besar di akademi. Mereka memiliki wewenang yang sangat besar untuk berbicara di akademi luar. Selain itu, kekuatan mereka berada di sekitar level puncak Douwang. Ketika dia melihat tatapan Xiao Yan, instruktur Ruoling, yang berdiri di sampingnya, menjelaskan dengan lembut, orang tua yang pendiam, yang tidak banyak bicara di ujung kanan, adalah kepala Departemen Alkemis. Dia mengelola sekelompok besar alkemis di bawahnya. Karena seorang alkemis memiliki posisi khusus di benua itu, Departemen Alkemis independen dari akademi dalam dan luar. Tidak ada orang yang dapat mengganggu masalah mereka, bahkan wakil kepala sekolah tidak bisa melakukannya. Departemen Alkemis, hati Xiao Yan bergerak ketika dia mendengar nama ini. Apa yang disebut Departemen Alkemis ini kemungkinan adalah keberadaan yang mirip dengan asosiasi alkemis. Distribusi fraksi di akademi luar cukup berantakan. Meskipun saya tahu bahwa kekuatan yang Anda sembunyikan sangat kuat, Anda perlu berhati-hati terhadap 2 faksi. Salah satunya adalah unit penegakan hukum. Ada banyak orang kuat seperti halnya ada awan di dalam unit. Selain itu, posisi unit mereka menyebabkan mereka hampir memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan yang tidak sah. Cukup menyusahkan jika menyinggung mereka. Pertarungan berdarah antara Jianan Academy dan Black Corner Region, saat itu dan akhirnya, pohon roh kematian, yang membuat orang-orang merinding. Semua taktik mereka, pihak lain adalah Departemen Alkemis. Apapun yang terjadi, seorang alkemis, dimanapun dia berada, akan dapat menikmati posisi yang sangat istimewa. Instruktur Ruoling menghela nafas, ada beberapa iri dalam suaranya. Perlakuan dari setiap 2 alkemis acak di dalam Departemen Alkemis akan jauh melebihi miliknya sebagai instruktur kelas Huang. Xiao Yan mengangguk sedikit ketika dia dengan kuat mengingat 2 faksi di akademi di dalam hatinya. Selain itu, saya mungkin telah mengatakan kemarin bahwa Anda hanya perlu memasukkan 50 teratas dalam kualifikasi akademi dalam ini, tetapi saya pikir dengan kekuatan sejati Anda mungkin dapat mencoba masuk ke 5 besar. Instruktur Ruoling tersenyum ketika dia melihat di Xiao Yan. Dia tidak sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia tidak sengaja mendengar beberapa hal tadi malam. Selain itu, saya mungkin telah mengatakan kemarin bahwa Anda hanya perlu memasukkan 50 teratas dalam kualifikasi akademi dalam ini, tetapi saya pikir dengan kekuatan sejati Anda mungkin dapat mencoba masuk ke 5 besar. Instruktur Ruoling tersenyum ketika dia melihat di Xiao Yan. Dia tidak sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia tidak sengaja mendengar beberapa hal tadi malam.
Bukankah semuanya sama? Xiao Yan tersenyum ketika dia menjawab. Itu tidak sama. Jika Anda bisa masuk 5 besar dalam kompetisi kualifikasi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke aula koleksi buku, akademi. Sun Er melanjutkan dengan tersenyum sebagai gantinya. Aula koleksi buku? Apakah hal-hal di dalam sangat menarik? Xiao Yan kaget ketika dia bertanya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa lebih dari setengah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi datang dengan niat memasuki aula pengumpulan buku, di dalamnya termasuk Sun Er, Bai San dan yang lainnya. Sun Er menghembuskan napas seperti kebun di sisi Xiao Yan. Sikapnya yang tersenyum, hangat dan lembut menyebabkan tatapan di sekitarnya, yang memandang Xiao Yan, tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Aula pengumpulan buku adalah tempat terlarang di akademi luar Akademi Jianan. Pertahanannya sangat ketat. Biasanya, selain beberapa orang yang dapat dihitung, yang memiliki kualifikasi untuk masuk, sebagian besar waktu dalam keadaan terkunci. Hanya setiap tahun setelah kompetisi kualifikasi selesai akan sekali lagi dibuka untuk jangka waktu terbatas. Sun Er berkata dengan lembut, jika seseorang beruntung, seseorang akan memperoleh manfaat yang akan sulit dibayangkan dari dalam dirinya. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Dengan latar belakang Sun Er, dia masih memiliki pendapat yang tinggi tentang balai koleksi buku yang misterius. Dalam hal itu, hal-hal di dalam seharusnya tidak mengecewakannya. Dia hanya mengangguk sedikit setelah memikirkan hal ini di dalam hatinya. Ada juga kegembiraan dalam hatinya ketika dia berkata sambil tersenyum, karena seperti ini, maka mari kita lakukan yang terbaik. Namun, saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jangan menaruh terlalu banyak harapan pada saya. Bagaimanapun, ada cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Seharusnya tidak ada banyak masalah dengan kekuatanmu. Hanya ada 5 orang yang perlu Anda perhatikan selama kompetisi kualifikasi. Instruktur Ruoling berkata sambil tertawa. Ada keajaiban di dalam tawanya. Yang pertama adalah si penyihir kecil. Bakat pelatihannya tidak lebih lemah dari Anda. Selain itu, dia telah mengikuti di samping orang yang kuat seperti wakil kepala sekolah selama bertahun-tahun, dengan terkenal lingkungannya. Pengetahuannya jauh melebihi orang-orang dari kelompok usia yang sama dengannya. Kelas teknik Qi dan keterampilan Dou yang telah dia pelajari juga di luar jangkauan orang biasa. Selain itu, karakternya aneh dan unik dan tidak terpengaruh oleh taktik lunak dan keras. Dia benar-benar memiliki karakter iblis kecil. Namun, untungnya dia tidak memiliki minat pada pria. Jadi Anda tidak perlu khawatir direcoki olehnya. Tentu saja, dengan hubunganmu dengan Sun Er, dia mungkin melampiaskan kemarahannya padamu. Seharusnya tidak ada banyak masalah dengan kekuatanmu. Hanya ada 5 orang yang perlu Anda perhatikan selama kompetisi kualifikasi. Instruktur Ruoling berkata sambil tertawa. Ada keajaiban di dalam tawanya. Yang pertama adalah si penyihir kecil. Bakat pelatihannya tidak lebih lemah dari Anda. Selain itu, dia telah mengikuti di samping orang yang kuat seperti wakil kepala sekolah selama bertahun-tahun, dengan terkenal lingkungannya. Pengetahuannya jauh melebihi orang-orang dari kelompok usia yang sama dengannya. Kelas teknik Qi dan keterampilan Dou yang telah dia pelajari juga di luar jangkauan orang biasa. Selain itu, karakternya aneh dan unik dan tidak terpengaruh oleh taktik lunak dan keras. Dia benar-benar memiliki karakter iblis kecil. Namun, untungnya dia tidak memiliki minat pada pria. Jadi Anda tidak perlu khawatir direcoki olehnya. Tentu saja, dengan hubunganmu dengan Sun Er, dia mungkin melampiaskan kemarahannya padamu. Orang kedua adalah Bai San, yang kamu temui kemarin. Sebagai salah satu siswa yang paling berprestasi dan yang menerima perhatian terbesar di akademi selama 2 tahun terakhir ini, kekuatannya juga sangat kuat. Bukanlah berlebihan untuk menyebutnya saingan. Yang ketiga adalah seseorang yang belum Anda temui. Namun, orang itu termasuk di antara orang-orang di unit penegakan hukum, yang telah saya ceritakan sebelumnya. Selain itu, posisinya cukup tinggi di dalamnya dan memiliki kepercayaan dari kepala unit penegakan hukum saat ini. Selain itu, ia adalah seorang yatim piatu dan kemungkinan akan sering tinggal di akademi ini. Di masa depan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil alih unit penegakan hukum, sebuah faksi yang kuat, di tangannya. Orang keempat disebut Lumu. Dia adalah salah satu siswa top di Departemen Alkemis. Tidak hanya keterampilan memurnikan obatnya luar biasa, tetapi ia juga sama tidak lemah dalam pelatihan Douqi. Ia juga lawan yang tidak bisa Anda anggap remeh. Anda juga harus sangat hati-hati tentang dia. Ini karena, menurut urutannya, lawanmu hari ini mungkin dia, Instruktur Ruoling mengingatkan. Oh, Xiao Yan kaget ketika dia mendengar ini. Dia bertanya, kelas apa kekuatan Lumu itu?
sekitar bintang 3 Dadoshi. Namun, orang itu adalah pot obat lengkap, Doki-nya dangkal dan tidak perlu dikhawatirkan. Xiao Yu di samping tiba-tiba mengerutkan bibirnya dan berkata, bahwa Lumu adalah salah satu pelamar teratas Xiao Yu. Ketika dia pertama kali memasuki akademi, orang itu menyamar sebagai mahasiswa baru dan membawa Xiao Yu untuk berkeliaran secara acak di sekitar akademi selama lebih dari setengah hari. Setelah itu, Xiao Yu merasakan sesuatu dan langsung menendangnya ke kolam. Siapa yang mengira itu sejak tendangan itu? Orang itu datang membungkuk, berulang kali mengganggu Xiao Yu. Sayangnya, setiap kali, ia akan diserang sampai luka menutupi seluruh tubuhnya. Sangat beruntung bahwa dia adalah seorang alkemis. Kalau tidak akan ada obat penyembuhan yang cukup untuk dia gunakan. Instruktur Ruoling menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang menyenangkan. Sebuah flush muncul di wajah cantik Xiao Yu ketika dia mendengar menggoda instruktur Ruoling. Dia berkata dengan putus asa, "Jangan menyebutkan permen lengket yang tidak bisa saya singkirkan. Dia benar-benar membuatku jengkel sampai mati." Xiao Yan kaget ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua. Matanya segera mengungkapkan kejutan ketika dia memandang Xiao Yu dan bercanda berkata, Ceka, sungguh tak terduga bahwa kakak sepupu Sister Xiao Yu juga cukup memesona. Namun, orang yang kali ini tampaknya sedikit lebih baik daripada orang itu dari 2 tahun yang lalu. Apa kamu pikir semua orang memiliki penglihatan yang sama denganmu? Bukannya tidak ada yang menginginkan wanita ini? Xiao Yu mendengus ketika dia melihat kejutan di wajah Xiao Yan. Xiao Yan kaget ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua. Matanya segera mengungkapkan kejutan ketika dia memandang Xiao Yu dan bercanda berkata, Ceka, sungguh tak terduga bahwa kakak sepupu Sister Xiao Yu juga cukup memesona. Namun, orang yang kali ini tampaknya sedikit lebih baik daripada orang itu dari 2 tahun yang lalu. Apa kamu pikir semua orang memiliki penglihatan yang sama denganmu? Bukannya tidak ada yang menginginkan wanita ini? Xiao Yu mendengus ketika dia melihat kejutan di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke instruktur Ruoling. Sambil tersenyum, dia bertanya, bagaimana dengan orang terakhir? Sedekat berada di depan matamu. Instruktur Ruoling berkata dengan mudah. Xiao Yan kaget. Pandangannya beralih ke Sun Er. Ketika dia melihat ekspresi cawannya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan senyum pahit. Memang, saingan yang harus dianggap serius. Tidak diragukan lagi, orang terakhir instruktur Ruoling telah mengatakan bahwa dia perlu memperhatikan secara alami adalah orang dengan bakat pelatihan paling menakutkan dan latar belakang besar yang misterius. Sun Er, selama beberapa dari mereka tertawa pelan, galeri tontonan di sekitar stadion sekali lagi dipenuhi oleh para siswa, suara bising langsung menembus awan. Hari kedua kompetisi kualifikasi akademi dalam akhirnya akan dimulai. Ketika seorang hakim setengah baya perlahan-lahan berjalan ke tanah terbuka, sebuah sorakan yang memekakkan telinga dan mengejutkan segera meledak dari galeri penglihatan. Sorakan itu ditekan oleh tangan hakim sampai perlahan-lahan menjadi tenang. Hakim setengah baya ini melihat sekali di sekitar tempat itu sebelum berkata dengan suara yang jelas. Semua siswa, setelah eliminasi dan seleksi awal kemarin, ada 174 dari yang semula 300 peserta yang tersisa hari ini. Dari nomor ini, 50 nama, yang memiliki kualifikasi untuk memasuki akademi dalam, harus dilahirkan hari ini. Baiklah, sekarang waktunya untuk kompetisi kualifikasi. Kami akan mulai, pesaing manapun yang namanya dipanggil, silakan masuk ke arena sesegera mungkin. Setelah waktu yang ditentukan selesai, kami akan menanganinya saat Anda menyerah. Hakim parubaya itu tidak bertele-tele. Setelah memperkenalkan aturan kompetisi, ia perlahan-lahan mundur ke kursi hakim di tanah terbuka. Pada saat ini, 2 nama dikeluarkan dari kursi hakim. Kelas Xuan, kelas ketiga, Luofu, kelas Xuan. Kelas kelima, Geli. Ketika mereka mendengar nama-nama itu dibaca, mereka berdua, yang sudah siap, segera melintas dan melompat turun dari galeri tontonan. Mereka terus mendarat hampir secara instan di arena dan saling memandang. Bunga api keluar dari mata mereka. Doki dari berbagai elemen muncul keluar dari tubuh mereka dengan cara yang bergejolak. Doki yang kuat menutupi tubuh mereka berdua, membentuk 2 jubah Doki yang sempurna. Meskipun 2 orang, yang telah naik ke arena, tidak dapat dibandingkan dengan individu-individu luar biasa di akademi seperti Bai San dan yang lainnya, mereka setidaknya memiliki beberapa ketenaran. Karena itu, gelombang sorakan terdengar dari galeri penglihatan ketika mereka berdua naik ke atas panggung.
mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi dan bertahan hingga putaran kedua dapat, setidaknya, dianggap memiliki kekuatan menengah ke atas dalam akademi luar Jianan Academy, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Dua orang di arena berasal dari kelas Xuan, salah satunya menggunakan elemen angin yang gesit dan elegan, sementara yang lain berspesialisasi dalam elemen bumi yang berat dan tenang, yang satu fokus pada kelincahan yang gesit. Yang lainnya pada keterampilan pertahanan yang stabil. Kekuatan antara keduanya tidak berbeda jauh dan cocok dengan elemen yang berbeda. Pertarungan ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang panjang dan berlarut-larut. Realitas juga demikian. Sejak kompetisi telah dimulai, siswa afinitas angin berubah menjadi bayangan yang berulang kali melintas di sekitar lawan, menggunakan keunggulan lincahnya. Telapak tangannya rumit karena langsung mengenai poin mematikan lawan. Namun, serangannya mungkin tajam tetapi lawannya tidak medis. Tubuhnya seperti batu menyentuh tanah. Dengan sumber kekuatannya yang besar, ia dengan pahit bertahan dengan afinitas dasar Doqi, yang dikenal karena daya tahan pertempurannya yang panjang. Jika seseorang dengan hati-hati mengamati, seseorang akan dapat menemukan bahwa meskipun dia tampak tidak menguntungkan, serangan tajam lawan dikurangi menjadi kerusakan minimal. Pertarungan yang kejam dan sengit di medan perang, di mana satu menyerang dan satu membela, menarik sebagian besar mata stadion. Banyak tangisan dan sorak-sorai berulang kali berkumpul bersama, akhirnya membentuk sesuatu seperti guntur bergulir yang bergema tanpa henti di langit di atas tanah terbuka. Sepertinya Luofu memiliki peluang bagus untuk menang. Xiao Yan bersandar di sandaran kursi dan berbisik sambil tersenyum, sambil menatap pesaing itu, yang menggunakan harga terkecil untuk mengimbangi serangan lawannya. Bukankah dia ditekan oleh Geli? Xiao Yu bergumam di samping. Serangan mereka oleh Geli mungkin tampak ganas, tetapi jika dia terus seperti ini untuk waktu yang lama, Doqi-nya pada akhirnya tidak akan dapat mendukungnya. Dengan mengamati warna Doqi-nya, saya berpikir bahwa metode Qi yang ia praktikkan bukan kelas yang sangat tinggi. Metode Qi kelas rendah tidak dapat mendukung drainnya untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Luo Du bahkan belum bergerak dari posisi awal sebanyak itu sejak awal pertarungan. Setiap kali dia melakukan kontak dengan serangan lawan, kakinya akan sedikit gemetar. Itu adalah tindakan yang membelokkan kekuatan ke tanah. Meskipun metode defensif ini agak canggung, itu masih memungkinkannya untuk menyelamatkan banyak Doqi yang tidak perlu dari yang dihabiskan. Oleh karena itu, jika Geli itu tidak memiliki gerakan pembunuhan yang terlalu kuat, serangannya mungkin secara bertahap menjadi lebih lemah setelah 30 pertukaran lainnya, terus sampai dia dikalahkan. Sun Er di samping menjelaskan sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar Sun Er menjelaskan secara rinci, tidak hanya Xiao Yu mengangguk, tetapi bahkan Xiao Yan juga merasa agak heran ketika dia menatap gadis itu. Ini karena bahkan dia tidak melihat pertempuran dengan detail seperti itu. Aku ingin tahu kelas apa yang telah dicapai gadis ini setelah pelatihan selama 2 tahun ini. Namun, saya pikir dia pasti tidak boleh lebih lemah dari saya. Xiao Yan bergumam dalam hatinya, dia merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia berpikir bahwa kecepatan pelatihannya selama 2 tahun ini sudah cukup baik. Sungguh tak terduga bahwa gadis ini bahkan lebih abnormal. Namun, hanya memikirkan kekuatan faksi misterius di belakang Sun Er, yang bahkan ditakuti oleh Yao Lao, dia juga tenang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bakat pelatihan Sun Er tidak lebih lemah dari bakatnya sendiri. Selain itu, ia berlatih metode Qi kelas tinggi yang dibuat khusus dari masa muda. Dia juga tidak kekurangan semua yang disebut pil obat langka, dan bisa memberi isyarat dengan tangannya. Itu secara alami jauh lebih baik daripada dia, yang perlu secara pribadi pergi dan mengumpulkan bahan obat dengan kesulitan besar. Pada saat Xiao Yan membiarkan imajinasinya berjalan liar, situasi pertempuran di dalam arena akhirnya mulai berubah. Siswa bernama Geli tampaknya tahu bahwa dia akan berada dalam masalah besar. Karena itu, setelah serangan liar berlanjut untuk sementara waktu, ia akhirnya mengurangi kecepatan serangnya. Namun, ketika dia mengurangi kecepatannya, Lu Fu, yang tidak bergerak yang seperti kura-kura bersembunyi di cangkangnya, tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Serangan Dao Teknike yang tajam, yang sama sekali berbeda dari sifat defensif elemen tanahnya, mengguncang lawan sampai dia dipaksa untuk berulang kali menarik mundur lebih dari 10 langkah setelah hanya satu serangan. Mulut darah segar dimuntahkan dan Geli tampaknya telah kehilangan kemampuan tempurnya. Tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti petir, mengalahkan lawan dalam satu serangan. CKTSK. Ini memang layak menjadi Akademi Jianan.
kualitas pertarungan para siswa sebenarnya kuat sampai sejauh itu. Tidak heran instruktur Ruoling benar-benar tidak menyukainya karena tidak memenuhi harapan saat itu ketika dia ingin pergi. Jika bukan karena guru diam-diam mengajari saya, hanya mengandalkan diri sendiri untuk meraba-raba melalui pelatihan saya kemungkinan akan berarti bahwa saya benar-benar akan mengalami kesulitan untuk mengejar kemajuan pelatihan para jenius di akademi ini. Xiao Yan merasa heran ketika dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa satu serangan yang dilakukan Luo Fu digunakan untuk mendapatkan kemenangan. Tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti petir, mengalahkan lawan dalam satu serangan, CKTSK. Ini memang layak menjadi Akademi Jianan. Kualitas pertarungan para siswa sebenarnya kuat sampai sejauh itu. Tidak heran instruktur Ruoling benar-benar tidak menyukainya karena tidak memenuhi harapan saat itu ketika dia ingin pergi. Jika bukan karena guru diam-diam mengajari saya, hanya mengandalkan diri sendiri untuk meraba-raba melalui pelatihan saya kemungkinan akan berarti bahwa saya benar-benar akan mengalami kesulitan untuk mengejar kemajuan pelatihan para jenius di akademi ini. Xiao Yan merasa heran ketika dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa satu serangan yang dilakukan Luo Fu digunakan untuk mendapatkan kemenangan. Xiao Yan menghela nafas sekali dalam hatinya dan sekali lagi menaruh perhatiannya ke arena. Setelah hakim mengumumkan kemenangan Luo Fu di lapangan terbuka, dua orang, yang memiliki perasaan yang sama sekali berbeda, meninggalkan lapangan terbuka di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan berikutnya dengan cepat mengikuti saat kompetisi berjalan lancar. Persaingan tanpa intermiten ini pada akhirnya mendorong suasana galeri, mengelilingi lapangan terbuka, hingga mencapai puncaknya, sorak-sorai yang memekakkan telinga mengguncang telinga orang-orang sampai mereka mulai terluka. Di mata Xiao Yan, perkelahian yang terjadi satu demi satu melintas, seperti kuda berjalan mengamati bunga-bunga. Xiao Yan memiliki peningkatan kehikmatan terhadap Akademi Jianan. Kompetisi kualifikasi ini secara kasar dapat mewakili kekuatan siswa tingkat atas di Akademi luar Jianan. Dari perkelahian antara orang-orang ini, Xiao Yan samar-samar bisa melihat bahwa ajaran yang diadopsi Akademi Jianan terhadap murid-muridnya memang sesuatu yang sengit. Metode pertempuran antara siswa jauh dari yang kuno yang Xiao Yan bayangkan. Sebaliknya, mereka seperti veteran berpengalaman tempur. Ketika mereka bertarung, pandangan mereka tajam dan ganas. Selain itu, mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika tiba saatnya untuk melakukan pukulan ganas. Persaingan yang agak berbahaya ini sudah melampaui tingkat hemat akademi biasa. Namun, orang yang benar-benar luar biasa pasti tidak akan dilahirkan dari menara gading yang lembut, tanpa banyak pengalaman tempur dan mata tajam yang kejam. Seseorang tidak akan memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Akademi Jianan dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk membangun suasana seperti ini di dalam akademi. Akademi ini juga memungkinkan beberapa siswa memasuki Black Corner Region setiap tahun untuk berlatih. Meskipun tindakan ini sangat berbahaya dan bahkan telah mengakibatkan akademi kehilangan beberapa bakat luar biasa selama setiap sesi pelatihan, harus dikatakan bahwa siswa yang berhasil kembali tampaknya telah mengalami metamorfosis. Transformasi semacam ini tidak hanya ditampilkan dalam kekuatan mereka, tetapi lebih dari perubahan temperamen mereka. Suara lembut tiba-tiba ditransmisikan dari samping. Xiao Yan menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa itu dari instruktur Ruoling. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk dan berkata, tidak heran, bahwa wilayah sudut hitam, memang tempat latihan alami. Hanya saja aku tidak berharap eselon atas Akademi Jianan benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Itu adalah tempat di mana bahkan tulang seseorang akan dikonsumsi. Para siswa yang pergi dan berlatih dapat memilih untuk pergi sendiri atau pergi sebagai kelompok, sesuai dengan keinginan mereka. Namun, ada sangat sedikit yang memilih untuk pergi sendiri selain beberapa orang yang memiliki kepercayaan mutlak pada kemampuan mereka. Di sisi lain, jika seseorang memilih untuk membentuk suatu kelompok, Akademi akan mengirim seorang siswa akademi dalam untuk pergi bersama setiap kelompok. Siswa ini akan bertindak sebagai pemimpin kelompok dan memimpin mereka berjalan keluar hidup-hidup dari tempat pelatihan kejam yang dikenal sebagai wilayah Black Corner. Mata instruktur Ruoling sedikit linglung saat dia perlahan berbicara. Bai San, Lu Mu, dan yang lainnya pernah memasuki wilayah pojok hitam, dan mereka melakukannya sendirian. Karena itu, jangan remehkan mereka. Xiao Yan mengangkat alisnya dan melirik ke arah Bai San di kejauhan.
Dia tidak menyangka bahwa orang ini juga telah berjalan dan menemukan wilayah Black Corner. Xiao Yan mengangkat alisnya dan melirik ke arah Bai San di kejauhan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini juga telah berjalan dan menemukan wilayah Black Corner. Selama waktu itu Xiao Yan dan instruktur Ruoling sedang berbicara. Kompetisi di arena juga secara bertahap mencapai akhirnya, menyusul pengumuman pemenang oleh hakim. Para pesaing, dengan satu terluka parah dan yang lainnya menderita luka ringan, didukung oleh orang-orang ketika mereka mundur. Putaran ke-38, Departemen Alkemis Lumu melawan kelas Huang. Kelas 2, Xiao Yan, seorang hakim dari kursi hakim perlahan berdiri, dan berkata dengan suara yang jelas setelah melihat sekeliling stadion. Ketika suara hakim jatuh, suasana yang bising segera menjadi sunyi, tak terhitung banyaknya tatapan segera berbalik ke arah Xiao Yan. Ada beberapa perasaan di dalam tatapan itu, tentu saja, ada yang sedikit lebih tidak ramah. Sepertinya banyak orang menunggu untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimanapun, Lumu ini tidak dapat dibandingkan dengan Sue Beng dari kemarin. Kekuatannya dapat dianggap dalam 10 besar, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa dia mampu mengendalikan nyala api yang memiliki daya mematikan yang cukup kuat. Karena dia menjadi seorang alkemis, dia adalah orang yang merepotkan. Kamu harus berhati-hati. Instruktur Ruoling dengan lembut mengingatkan ketika dia memandangi tatapan di sekitarnya, yang terlihat sangat senang. Apalagi, jika kamu ingin benar-benar mengakhiri masalah seperti yang dilakukan Bai San tadi malam, pertandinganmu hari ini sangat penting. Xiao Yan GG, lakukan yang terbaik. Sun Er tersenyum dengan cekatan dan berkata dari samping. Berat, lebih baik kamu tidak membuang muka. Jika Anda kalah dari orang yang menyusahkan itu, Anda akan dihina oleh saya. Xiao Yu mengayunkan tinjunya dan memperingatkan, aku akan melakukan yang terbaik. Berat, lebih baik kamu tidak membuang muka. Jika Anda kalah dari orang yang menyusahkan itu, Anda akan dihina oleh saya. Xiao Yu mengayunkan tinjunya dan memperingatkan, aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum, di bawah pengawasan tatapan semua orang. Dia perlahan berdiri dan dengan lembut menekankan jari kakinya ke lantai galeri penglihatan. Tubuhnya dengan lembut melayang dan mendarat di atas panggung. Tubuh lurusnya, dan penguasa suan berat yang besar di punggungnya, membentuk gambar yang sangat misterius. Sesaat setelah Xiao Yan mendarat di arena, peluit yang jelas tiba-tiba terdengar di luar arena. Bayangan biru langsung memotong di udara dan akhirnya menekan kakinya dengan lembut di pilar sekitarnya, sebelum berjungkir balik di udara dan mendarat di dalamnya. Ketika sosok berbaju biru itu menampakkan dirinya, tsunami sorakan segera meletus dari galeri penglihatan di sekitarnya. Dari kelihatannya, ada banyak orang di Akademi Jianan yang berharap Lumu akan mampu menekan dan mengalahkan Xiao Yan ini, yang baru saja tiba di akademi, tetapi telah menunjukkan kekuatan besar. Pertarungan ini harusnya bisa membuat Xiao Yan menunjukkan semua batas tubuhnya. Rekan Lumu itu tidak seperti Sue Beng kemarin. Sudut mulut Bai San terangkat menjadi senyum dingin ketika dia melihat dua orang di arena dengan acuh tak acuh. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu, Xiao Yan, miliki, untuk bersama dengan Sun Er. Berjuang, bertarung, yang terbaik adalah Anda berdua bertarung sampai Anda berdua lumpuh. Kalau begitu, Sun Er tidak perlu dihancurkan oleh Xiao Yan. Kalau tidak, aku harus bertarung. Di sisi lain dari galeri penglihatan, wanita muda berpakaian merah itu melirik ke sekeliling hari ini, yang paling menarik perhatian saat dia mengerutkan bibir dan berkata, karena berbagai orang memiliki motif menyeramkan di hati mereka, pertandingan, yang dianggap cukup penting bagi Xiao Yan, akhirnya akan dimulai. Rambut pria muda berbaju biru yang berserakan, muncul di depan Xiao Yan, terguling ke bawah, ekspresi malas tergantung di wajahnya, sementara tubuhnya tegak, meskipun penampilannya tidak setampan Bai San. Itu masih bisa memberi orang perasaan yang harmonis di hati mereka. Wajah yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan membuatnya sangat mudah bagi orang untuk lengah ketika mereka memandangnya. Tidak heran mengapa Xiao Yu, mengingat karakternya, akan diejek oleh orang ini ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Adik laki-laki sepupu Xiao Yu. Sementara Xiao Yan menimbang pria muda berpakaian biru itu, yang terakhir memperhatikannya sambil tersenyum dan bertanya, iya nih. Xiao Yan hanya mengangguk sedikit, dan menjawab ketika dia melihat orang ini tidak menunjukkan ekspresi yang mirip dengan Bai San. Hihi, kita keluarga, tenang. Saudara Xiao Yan, aku akan menahan diri ketika pertandingan dimulai sebentar lagi dan pasti tidak akan menyebabkanmu terluka.
Kalau tidak, aku akan sial jika Xiao Yu marah. Lu Mu langsung tertawa ketika melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum yang sangat hangat. Xiao Yan terdiam ketika mendengar kata-kata ini, orang ini benar-benar akrab dengan dirinya sendiri. Dia mampu menarik hubungan mereka sejauh itu meskipun ini hanya pertemuan pertama mereka, sangat berbakat. Karena seperti ini, maka saya akan sangat berterima kasih kepada senior Lu Mu. Namun, saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas. Apakah senior Lu Mu bersedia membiarkanku memilikinya? Xiao Yan tertawa pelan. Batuk asteris, kakak Xiao Yan, semua yang kita lakukan harus turun ke bumi, jadi jangan terlalu ambisius. Bahkan saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk masuk ke 5 besar. Meskipun Anda telah mengalahkan Sue Beng, Anda harus tahu bahwa kekuatan sesama hanya dapat dianggap sebagai level rata-rata dalam kompetisi kualifikasi. Wajah Lu Mu memerah saat dia batuk dan berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat kinerja Lu Mu. Orang ini juga cukup mudah dan tidak seperti karakter Baisan yang gelap dan dingin. Mulai pada saat ini, seorang pria parubaya dari kursi hakim melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang jelas. Senior Lu Mu, kalahkan Xiao Yan, biarkan dia tahu kekuatan Akademi Jianan. Suara hakim setengah baya baru saja jatuh ketika gelombang sorak-sorai dipancarkan dari galeri tontonan. Namun, sebagian besar dari mereka yang meneriakkan kata-kata ini adalah laki-laki. Selain itu, mengikuti reaksi yang agak kuat dari siswa laki-laki, itu menyebabkan beberapa siswa perempuan, yang memiliki simpati, merasa sedikit tidak bahagia, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan kemarin cukup untuk menyebabkan banyak orang terkejut. Selain itu, Xiao Yan juga tidak terlihat buruk, tubuhnya yang tinggi, serta wajah yang halus dan tampan, juga menarik banyak tatapan perempuan. Oleh karena itu, tidak lama setelah teriakan untuk mengalahkan Xiao Yan terdengar, gelombang sorakan ceria dari para wanita membantu Xiao Yan meningkatkan momentumnya. Sepertinya orang ini Xiao Yan sangat disukai oleh para gadis. Dia hanya di sini selama 1 hari dan sudah ada orang yang bersorak untuknya. Instruktur Ruoling tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dan tertawa ketika mendengar tangisan indah itu. Sun Er juga tersenyum lembut di samping. Xiao Yan, kalahkan pot obat ini. Xiao Yu digendong oleh 2 jenis sorakan yang telah meletus di tanah terbuka sampai wajahnya memerah. Dia buru-buru meletakkan tangannya di sisi mulutnya dan berteriak keras. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak bisa berkata-kata ketika dia mendengar 2 sorakan yang berseberangan di stadion yang terjerat tanpa henti satu sama lain. Dia mengangkat kepalanya, menatap Lu Mu di sisi yang berlawanan dan mengangkat bahu. Tangannya dengan lembut memegang gagang penguasa Suan berat di punggungnya. Dengan suara deras, penguasa yang berat itu memotong udara dan miring ke samping saat menunjuk ke tanah. Dou Qi berwarna hijau mulai perlahan-lahan bangkit di dalam tubuhnya dan akhirnya membungkus seluruh tubuh Xiao Yan di dalamnya. Qi yang kuat menyebar. Senior Lu Mu, tolong. Lu Mu kaget saat dia merasakan Qi yang kuat dan naik di dalam tubuh Xiao Yan. Ekspresi malas di wajahnya segera mulai menghilang. Cahaya dari cincin penyimpanannya menyala dan pedang logam muncul. Dia dengan lembut mengangkat pedang dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, melihat Qi dari junior Xiao Yan, saya pikir Anda seharusnya sudah maju ke kelas Dadoshi, kan? Tidak heran Anda bisa dengan mudah mengalahkan Sue Beng kemarin. Bakat pelatihan Anda sangat luar biasa. Saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas dan tidak bisa memberikannya kepada Anda. Karena itu, aku hanya bisa menggunakan seluruh kekuatanku. Saat suara Lu Mu jatuh, kekuatan yang kuat, yang tidak jauh berbeda dari yang berasal dari Xiao Yan, melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi sekelompok api merah yang membungkus Lu Mu di dalamnya. Dari kejauhan, cahaya merah menyala bergulung dan terbakar, seperti sekelompok api. 2 orang di arena sekarang benar-benar terisolasi dari kebisingan dunia luar. Mereka penuh perhatian, dan napas mereka tenang. Ketika mereka bertukar pandang satu sama lain, Dou Qi yang menutupi tubuh mereka tampak bernafas karena berulang kali dihembuskan dan menyusut. 2 orang di arena sekarang benar-benar terisolasi dari kebisingan dunia luar. Mereka penuh perhatian, dan napas mereka tenang. Ketika mereka bertukar pandang satu sama lain, Dou Qi yang menutupi tubuh mereka tampak bernafas karena berulang kali dihembuskan dan menyusut. 2 orang di arena tampaknya tetap diam pada saat yang sama. Angin lembut menyapu arena dan pedang berderak, tampaknya merasakan pertarungan di arena.
yang akan meletus pada langkah pertama, galeri pengamat di sekitarnya juga menjadi sedikit sunyi. Dua kis, yang masing-masing menutupi setengah dari udara di dalam arena, tiba-tiba mengeras. Dalam sekejap, semua orang merasa mata mereka menjadi buram. Dua bayangan tiba-tiba melintas, suara logam bertabrakan dan bunga api terbang segera meletus dari pusat arena. Sebagian besar orang di galeri hanya bisa melihat sosok hitam dan biru yang samar-samar di arena, serta mendengar suara udara terbelah saat penguasa yang berat diayunkan. Setelah itu, mereka melihat garis retak di permukaan batu, yang terbentuk karena bergetar berulang kali, karena bertabrakan dengan Doki di arena. Meskipun mereka tidak bisa melihat pertempuran yang tepat, tidak ada yang bisa menyangkal intensitas pertarungan dari dua aura, yang kira-kira memiliki level yang sama. Di dalam arena, penguasa berat Xiao Yan berayun luas. Dia menggunakan tubuh penguasa luas dan setiap kali dia melambai, akan ada suara angin terkompresi yang kuat. Kadang-kadang, ketika itu diisi dengan Doki, kekuatan tajam dari tubuh penguasa akan hancur sampai garis retak muncul di tanah, bahkan tanpa bersentuhan dengan itu. Dari ini, bisa dilihat betapa menakutkan kekuatan itu ketika Xiao Yan mengayunkan penguasa yang berat. Pedang logam di tangan Lumu adalah kebalikan total dari serangan gerak besar Xiao Yan. Alih-alih itu seperti ular lembut, rumit dan tidak bersentuhan dengan penguasa berat Xiao Yan. Kadang-kadang, ketika mereka melakukan kontak, dia akan menarik kembali pada saat kontak dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi penguasa berat untuk mengirimkan kekuatan. Sosok manusia di tanah terbuka melintas, dan Doki mereka bertabrakan dengan keras. Banyak gelombang Doki seperti pilar akan menyembur keluar dari telapak tangan mereka dan akhirnya bertabrakan, menyebarkan riak energi yang menyapu semua puing-puing di tanah terbuka. Orang ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Bahkan dengan kecepatan pedangku, aku sebenarnya tidak bisa melakukan kontak sedikit pun dengannya. Pedang logam di tangan Lumu datang menyerang dengan cara seperti kilat. Banyak gambar, yang membawa Doki merah menyala, muncul di depannya. Namun, terlepas dari seberapa cepat Lumu menyerang, penguasa besar itu akan langsung berubah arah. Xiao Yan meminjam luasnya tubuh penguasa dan itu adalah bahan yang sangat sulit untuk dengan mudah memblokir semua 10 ditambah after images. Saat pertarungan antara kedua belah pihak berkepanjangan, kemalasan di wajah Lumu secara bertahap menghilang. Hanya sekarang wajahnya benar-benar tertutup dengan ekspresi serius. Kekuatan yang telah ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk membuatnya memperlakukannya dengan hati-hati. Lumu menghela napas panjang saat langkah kakinya tiba-tiba sedikit mundur. Tubuhnya segera bersandar ke depan dan Doki merah berapi-api di permukaan tubuhnya dengan cepat menyerbu ke pedang logam. Dalam sekejap, pedang panjang, yang berisi kilatan dingin, diubah menjadi pedang menyala yang memancarkan suhu tinggi. Lumu menghela napas panjang saat langkah kakinya tiba-tiba sedikit mundur. Tubuhnya segera bersandar ke depan dan Doki merah berapi-api di permukaan tubuhnya dengan cepat menyerbu ke pedang logam. Dalam sekejap, pedang panjang, yang berisi kilatan dingin, diubah menjadi pedang menyala yang memancarkan suhu tinggi. Kemerahan ramping juga melonjak ke wajah Lumu setelah perubahan pada longsword, tangannya tiba-tiba bergetar dan suara seperti petir yang jelas muncul dari persendiannya. Saat pedang api di tangannya menusuk dengan eksplosif, suhu tinggi memotong langit, dan bahkan membawa aroma hangus yang samar. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia merasakan perubahan pada pedang panjang pihak lain. Tangannya memegang gagang penguasa berat Suan dengan erat dan dengan teriakan rendah. Penguasa berat melemparkan bayangan saat berdiri di depannya seperti dinding besar, berwarna hitam. Dentang, longsword merah berapi-api menusuk ke arah penguasa besar berwarna hitam. Saat cincin pedang yang jelas ini berbunyi, puncak pedang tiba-tiba membungkuk. Longsword bergoyang bersama dengan tubuh penguasa dan melesat keluar dari batas di mana penguasa hitam bisa memblokirnya. Longsword dengan keras memotong ke atas dan membawa kilatan dingin yang berapi-api saat memotong ke tangan Xiao Yan, yang memegang gagang penguasa dengan erat. Xiao Yan kaget pada longsword pihak lain, yang tiba-tiba berubah hingga menjadi selembut dan selembut ular. Tangannya dengan cepat melepaskan gagang penguasa tetapi tubuhnya tidak menarik kembali. Sebaliknya, dia tiba-tiba maju ke depan. Ketika tangannya meninggalkan penguasa Suan berat, Doki, yang ditekan dalam tubuh Xiao Yan, segera mulai melonjak seperti banjir. Kecepatannya juga sangat meningkat beberapa kali ketika tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, yang merindukan wajah Lumu yang terpana dengan cara seperti kilat. Pada saat mereka saling berpapasan, siku Xiao Yan tiba-tiba jatuh ke bawah, yang secara kebetulan menabrak pergelangan tangan Lumu.
longsword merah berapi segera jatuh. Tangan Lumu, bagaimanapun, telah menjadi benar-benar mati rasa pada saat ini. Dentang, longsword jatuh ke tanah saat tubuh Lumu merana. Menghindari tendangan tajam, yang dilepaskan Xiao Yan dari belakangnya, Xiao Yan hanya perlahan berbalik ketika serangannya sia-sia dan muncul untuk memberikan senyum tanpa senyum ke arah Lumu yang telah mundur lebih dari 10 langkah. Pertukaran cepat kilat akhirnya dan tiba-tiba menjadi lambat sekali lagi. Ketika para siswa di galeri melihat Lumu berguling beberapa kali seperti kue, wajah mereka tanpa sadar dipenuhi dengan keheranan. Kecepatannya luar biasa. Kekuatan yang kuat. Tangan kiri Lumu ringan menyentuh pergelangan tangannya. Dia menggunakan kekuatannya dan menarik. Sudut mulutnya menggigil. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah yang penuh kekaguman. Xiao Yan tersenyum. Dia perlahan berjalan menuju sisi penguasa berat Xuan. Namun, dia tidak meletakkan tangannya di atasnya. Kecepatannya luar biasa. Kekuatan yang kuat. Tangan kiri Lumu ringan menyentuh pergelangan tangannya. Dia menggunakan kekuatannya dan menarik. Sudut mulutnya menggigil. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah yang penuh kekaguman. Xiao Yan tersenyum. Dia perlahan berjalan menuju sisi penguasa berat Xuan. Namun, dia tidak meletakkan tangannya di atasnya. Ah, aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain serius. Lumu menghela nafas. Dia mengulurkan tangannya dari pakaiannya dan tatapannya menatap tajam pada Xiao Yan ketika dia berkata, kamu juga harus tahu identitas saya yang lain. Alkemis, hal yang saya kuasai bukanlah Douki, melainkan bermain dengan api. Pride melintas di wajah Lumu, tangannya gemetar dan nyala api yang dalam berwarna biru langsung merembes keluar, dan dengan cepat menutupi tangannya di dalamnya. Temperatur yang tinggi menyebabkan wajahnya menjadi sedikit ilusi. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia menatap api biru yang dalam, yang telah keluar dari tangan Lumu. Ini harus menjadi semacam best flame. Namun, kata-kata yang dikatakan Lumu menyebabkan perasaan aneh, menggelikan muncul di dalam hatinya. Bermain api? Hei, dengan kemampuan mengendalikan nyala api saat ini, bahkan seorang alkemis tingkat 4 tidak akan berani mengatakan sesuatu yang absurd seperti bermain dengan api di depannya. Brother Xiao Yan, Anda harus berhati-hati. Blue Crystal Flame ini pernah melukai Dowling yang kuat. Senyum Xiao Yan aneh ketika dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan wajah Lumu yang bangga. Dia mengangguk sedikit dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan putih panjangnya perlahan-lahan terlepas dari jubah hitamnya. Setelah itu, dia mendapatkan danwan berwarna ungu dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulutnya. Dia kemudian mulai mengunyah. Xiao Yan mengunyah sesaat sebelum jari tengah dan ibu jarinya dengan lembut saling bergesekan. Suara gertakan yang jelas muncul di stadion. Setelah gerakan menggosok kedua jari, Xiao Yan membuka mulutnya. Sekelompok api ungu segera menyembur di depan banyak bola mata yang terkejut. Tangan kanannya berayun, dan api berwarna ungu menggantung di atas telapak tangannya. Xiao Yan mengamati api berwarna ungu melompat seperti peri sebelum mengangkat wajahnya. Tindakannya menyebabkan seluruh stadion turun ke keheningan. Di sisi yang berlawanan, Lumu yang awalnya bangga juga menjadi terpana saat ini. Senior Lumu, maafkan saya, apa yang saya mengkhususkan juga bukan Douki, melainkan bermain dengan api. Dua sosok saling berhadapan di tanah terbuka yang sangat besar. Tangan mereka berdua masing-masing diselimuti oleh nyala biru dan api berwarna ungu. Saat api naik, mereka membawa suhu tinggi yang menyebabkan ruang di sekitar mereka menjadi sedikit bengkok dan ilusi. Galeri tontonan benar-benar sunyi ketika mereka menyaksikan dua nyala api berwarna berbeda di tangan mereka berdua. Baru beberapa saat kemudian sebelum ada seseorang yang mengeluarkan seruan tidak percaya. Kenapa Xiao Yan memanggil api esensi? Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis atau orang kuat dari kelas Douwang ke atas? Jangan bilang bahwa orang ini juga seorang alkemis. Api berwarna ungu, betapa indahnya. Banyak napas kaget atau suara ragu berulang kali terdengar di galeri tontonan di sekitar tanah terbuka. Mengapa bocah ini juga memiliki nyala api semacam ini? Xiao Yu juga terkejut ketika dia melihat perubahan situasi di dalam arena. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba bergumam, itu benar. Dulu sebelum dia pergi, aku mendengar bahwa orang ini memiliki guru alkemis misterius. Dari kelihatannya sekarang, dia juga harus menjadi seorang alkemis. Tidak heran dia bisa mengeluarkan nyala esensi yang mirip dengan Lumu. Sun Er, berdiri di samping, yang tatapannya menatap arena, sedikit mengangguk. Menurut laporan Ling Ying,
Dia jelas tahu dalam hatinya bahwa jika Xiao Yan menunjukkan semua kartu truf yang saat ini dipegangnya, kemungkinan bahwa hampir tidak ada orang kuat dari kelas yang sama di akademi ini yang dapat mengalahkannya. Bahwa Lu Mu dapat dianggap sebagai orang kuat berbakat yang sulit didapat, tetapi dia masih tidak memiliki terlalu banyak ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Xiao Yan saat ini jauh dari pemuda yang tidak berguna di klan Xiao saat itu, yang menanggung tatapan jijik dan ejekan. Saat ini, bakat pelatihan yang dimilikinya akan menyebabkan siapapun merasa terkejut. Di sisi lain dari galeri penglihatan, ekspresi Bai San menjadi sedikit lebih gelap dan lebih serius setelah Xiao Yan memanggil keluar api berwarna ungu. Dia juga tidak berharap bahwa yang terakhir akan benar-benar memiliki kartu tersembunyi yang kuat. Hihi, kakak Bai, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika orang itu memiliki nyala api yang mirip dengan Lu Mu, itu tidak berarti bahwa dia cocok untukmu. Bukankah itu Lu Mu saat itu kalah darimu meskipun memiliki Blue Crystal Flame miliknya? Saat ekspresi Bai San menjadi sedikit suram, tawa yang mengandung beberapa pujian dipancarkan dari sisinya. Bai San menoleh untuk melihatnya. Sebenarnya beberapa siswa dari kelasnya yang biasanya mengikutinya berkeliling. Wajah Bai San tidak menunjukkan kegembiraan pada kata-kata menjilat ini, yang dia sukai. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, api kristal biru milik Lu Mu memang menyebabkan orang takut. Saat itu, saya juga mengandalkan keberuntungan ketika saya mengalahkannya. Namun, saya bertanya-tanya apakah Blue Crystal Flame-nya atau nyala api berwarna ungu itu lebih kuat. Terlepas dari siapapun yang menang, mereka hanya akan menghadapi kemungkinan tersingkir ketika mereka bertemu Big Brother Bai San. Ketika saat itu tiba, Junior Sun Er secara alami akan tahu betapa luar biasanya Big Brother Bai San. Karakternya yang tampaknya acuh tak acuh tetapi angkuh pasti tidak akan membiarkannya berjalan bersama dengan kegagalan. Pada saat itu, keinginan Big Brother akan terpenuhi. Sudut mulut Bai San terangkat, tidak ada yang bosan mendengar kata-kata manis. Selain itu, saat ini dia sangat menyukainya ketika orang lain meremehkan Xiao Yan di depannya. Xiao Yan, aku harap kamu bisa mengalahkan Lu Mu. Kalau tidak, bukankah itu akan kurang menyenangkan bagiku? Aku akan benar-benar mengalahkanmu di depan Sun Er. Saya ingin membiarkan Anda tidak memiliki wajah untuk muncul di depan Sun Er lagi. Tawa yang dingin dan jelas terdengar di dalam hatinya. Senyum di wajah Bai San secara bertahap berubah hangat. Tangannya memeluk bagian depan dadanya ketika dia samar-samar menyaksikan arena. Di sisi lain, wanita muda berpakaian merah itu juga sedikit terkejut karena api ungu yang diciptakan Xiao Yan. Namun, dia dengan cepat pulih. Dia diam-diam berbisik pada dirinya sendiri sebelum melemparkan fokusnya ke arena. Dibandingkan dengan perkelahian sebelumnya hari ini, ada kemungkinan bahwa persaingan antara Xiao Yan dan Lu Mu tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling menarik. Dia yang angkuh dan sombong tidak menyangkal hal ini. Old Huo, bagaimana? Bisakah Anda melihat apa asal-usul api ungu milik Xiao Yan itu? Wakil kepala sekolah yang duduk di kursi di tengah tersenyum ketika ia memandang lelaki tua dengan beberapa kata yang duduk di sebelah kirinya. Melihat hal yang dia makan sebelumnya, kupikir itu harusnya pil obat atau yaowan yang mengandung benih nyala api liar. Sungguh tak terduga bahwa dia benar-benar bisa memikirkan metode ini. Namun, hal ini mungkin terlihat mudah digunakan tetapi sangat sulit untuk dikendalikan. Mungkin ada beberapa kesulitan jika Xiao Yan ingin mengandalkan ini untuk bersaing dengan Blue Crystal Flame milik Lu Mu. Pria tua bernama Old Huo itu merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Meskipun sebagian besar informasi mengenai Xiao Yan diketahui eselon atas Akademi Jianan, mereka hanya berhenti pada catatan kasar. Mereka tidak tahu banyak tentang detail yang mirip dengan api jenis apa yang dimiliki Xiao Yan, atau detail yang lebih halus. Meskipun Akademi Jianan memiliki jaringan informasi yang membuat satu orang tidak dapat berkata-kata, bagaimanapun, itu bisa tidak mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam Kekaisaran Jiama, yang terletak puluhan ribu kilometer jauhnya. Karena mereka terdesak waktu, sumber-sumber informasi mengenai Xiao Yan sebagian besar adalah beberapa informasi yang dikumpulkan oleh bawahan mereka di jaringan informasi mereka dari orang-orang biasa di Kekaisaran. Selain itu, ada banyak hal tentang Xiao Yan yang belum menyebar di tempat seperti itu dan di tempat itu ada pernyataan tak berdasar yang menyebar. Oleh karena itu, bahkan eselon atas Kekaisaran Jiama, yang telah memperoleh beberapa informasi tentang Xiao Yan, tidak menyadari apa yang telah dicapai tahap kendali Xiao Yan atas nyala api. Ini juga menentukan takdir yang mereka rasakan hari ini, di arena. Lu Mu juga perlahan pulih dari keterkejutan yang diberikan oleh api berwarna ungu di atas tangan Xiao Yan.
Dia melihat sekali ke dalam pada pemuda berjubah hitam itu ketika dia bertanya sambil tersenyum, "Saya tidak berharap untuk bertemu seseorang dengan pekerjaan yang sama. Saya pikir Anda juga harus menjadi seorang alkemis, kan?" Xiao Yan sedikit mengangguk tanpa menyangkal. "Meskipun aku tidak tahu tingkat tepatnya kamu sebagai seorang alkemis, aku pikir itu setidaknya harus sekitar tingkat 2. Bakat semacam ini benar-benar mengejutkan." Lumu menghela nafas dengan lembut, api berwarna biru di tangannya segera melayang perlahan saat dia menatap api dengan saksama. Sesaat kemudian, niat bertarung melonjak keluar dari tubuhnya. "Meskipun aku tidak tahu tingkat tepatnya kamu sebagai seorang alkemis, aku pikir itu setidaknya harus sekitar tingkat 2. Bakat semacam ini benar-benar mengejutkan." Lumu menghela nafas dengan lembut, api berwarna biru di tangannya segera melayang perlahan saat dia menatap api dengan saksama. Sesaat kemudian, niat bertarung melonjak keluar dari tubuhnya. "Xiao Yan, gunakan seluruh kekuatanmu. Biarkan saya melihat dengan tepat seberapa jauh Anda telah mencapai dengan api yang menjadi spesialisasi Anda." Lumu menghirup udara dalam. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit keras, niat tempur yang berapi-api memenuhi matanya. Sebagai seorang alkemis, dia bisa tidak khawatir kehilangan orang lain dalam hal Douqi. Namun, dia memiliki kesombongan yang menjadi miliknya ketika harus bermain api. Saat tangisan keras jatuh, api berwarna biru di telapak tangan Lumu tiba-tiba melonjak eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi 2 busur api melingkar berwarna biru. Busur api berputar di sekitar tubuh Lumu seperti 2 ular biru yang memiliki kecerdasan. Mereka berenang naik turun, melindunginya di tengah-tengah mereka. 10 jari Xiao Yan saling berpotongan. Dia segera memisahkan mereka. Di antara 10 jari, 10 nyala api kecil berwarna ungu seperti cambuk kecil yang melilit satu sama lain. Mereka gesit terhubung ke cambuk panjang, di mana api berwarna ungu naik dari cambuk panjang bergetar dan dicambuk di tanah. Jejak hitam hangus segera muncul di permukaan batu yang keras. 2 orang di arena tampaknya melakukan kemampuan mengendalikan api mereka yang sangat indah. Tak terhitung jumlah orang yang berseru dari galeri tontonan. Beberapa gadis bahkan tidak bisa menolak membentuk bintang di mata mereka. Metode pertempuran yang cantik dan elegan ini menyebabkan hati mereka memiliki kerinduan yang tak terbatas terhadap pekerjaan mulia yang dikenal sebagai alkemis. Sok melintas di wajah Lumu ketika dia melihat cambuk api yang sangat panjang di tangan Xiao Yan. Kemampuan kontrol api dari pihak lain sedikit di luar harapannya. Namun, jika itu hanya sampai titik ini, itu masih dalam batas yang bisa dia tangani. Kaki Lumu bergerak sedikit, tumit kakinya sedikit terangkat dan tiba-tiba menginjak ke bawah sesaat kemudian. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bayangan biru yang langsung ditembakkan eksplosif ke arah Xiao Yan. Tangan Xiao Yan bergerak ketika dia melihat Lumu menyerbu langsung dari depannya. Cambuk purple flame yang panjang segera berubah menjadi bayangan ungu samar yang meledak. Ketika suhu tinggi memotong langit, itu membawa suara aneh, seperti minyak panas bertemu salju es. Kecepatan serangan cambuk api ungu panjang sangat cepat, namun, saat hendak mencapai tubuh Lumu, 2 busur api berwarna biru, yang menyelimuti permukaan tubuhnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka. Mereka bertabrakan dengan cambuk api ungu. Dalam sekejap, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak dari 2 api berwarna. Percikan berlanjut untuk sesaat ketika bayangan biru melesat sekali lagi. Cambuk api ungu panjang Xiao Yan sebenarnya benar-benar diblokir oleh busur api Lumu. Jari kaki Lumu mendorong dan dia menembak ke wilayah itu 3 meter dari tubuh Xiao Yan. Sudut mulutnya melengkung dan tangannya membuka dan menutup. Api berwarna biru tiba-tiba muncul dan dengan tiba-tiba dan segera, mulai berputar ke atas. Itu membentuk nyala api berbentuk kerucut. Hanya seukuran telapak tangan dalam waktu yang sangat singkat. Hihi, Xiao Yan, ini adalah skill menyerang alkemis yang unik untuk departemen alkemis kita. Menggunakan api untuk berubah menjadi ki. Kekuatan yang meletus darinya tidak akan lebih lemah dari keterampilan Do. Di departemen alkemis, kami menyebutnya pure flame skill. Api berputar-putar kerucut memancarkan suara berdengung dari dalam telapak tangan Lumu. Lumu membuka mulutnya dan tersenyum. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak dada Xiao Yan. Hihi, Xiao Yan, ini adalah skill menyerang alkemis yang unik untuk departemen alkemis kita. Menggunakan api untuk berubah menjadi ki. Kekuatan yang meletus darinya tidak akan lebih lemah dari keterampilan Do. Di departemen alkemis, kami menyebutnya pure flame skill. Api berputar-putar kerucut memancarkan suara berdengung dari dalam telapak tangan Lumu. Lumu membuka mulutnya dan tersenyum. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak dada Xiao Yan. Ujung api berbentuk kerucut langsung menunjuk ke Xiao Yan. Bagian tajam dari puncak menciptakan lingkaran. Garis angin berwarna biru karena rotasi kecepatan tinggi, mengubahnya menjadi pusaran yang muncul di ujung api.
Keterampilan pil flame, Departemen Alkemis di sini memang memiliki beberapa keterampilan. Ini benar-benar memungkinkan sang alkemis menggunakan api dengan cara ini. Tidak heran bahkan guru memberikan pujian setinggi itu untuk Akademi Jianan. Itu memang memiliki beberapa tempat yang luar biasa. Xiao Yan jelas merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam api kerucut yang menembak dengan eksplosif ke arahnya. Sebuah kejutan melintas di hatinya. Bergerak dengan pikirannya, cambuk api berwarna ungu di tangannya langsung menyusut menjadi sekelompok api berwarna ungu. Nyala api berayun dengan cepat dan di bawah kekuatan spiritual besar Xiao Yan yang luar biasa. Gugus api berwarna ungu dibagi menjadi dua dalam sekejap mata. Sebagian besar dari itu dibangun dengan paksa menjadi tirai api berwarna ungu. Sementara bagian kecil lainnya diam-diam digulung di sepanjang tangan Xiao Yan. Akhirnya, jatuh ke tanah seperti ular mati tanpa ada yang memperhatikan. Pada saat ini, nyala api berbentuk kerucut yang berputar itu akhirnya membawa suara angin yang membelah saat ia menabrak tirai api. Ledakan hebat segera muncul. Itu membawa lingkaran dua gelombang api berwarna yang meletus dan melonjak keluar dari pusat arena. Sesaat kemudian, gelombang panas menyapu seluruh stadion. Para siswa di galeri penglihatan di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan kepala dari udara panas yang tiba-tiba muncul. Di dalam arena di mana gelombang api meledak, sesosok biru tiba-tiba menembak balik dengan eksplosif. Setelah kakinya tergelincir di tanah selama beberapa meter, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menyaksikan tempat di mana gelombang api secara bertahap menghilang. Sesaat kemudian, gelombang api telah sepenuhnya menghilang, tetapi dia tidak melihat sosok manusia di dalamnya. Lumu sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia melihat sekelilingnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa lengan dan kakinya memiliki sedikit rasa terbakar. Saat dia buru-buru menundukkan kepalanya, matanya menyusut, menyadari bahwa tangan dan kakinya tanpa sadar telah terjerat oleh dua rantai berwarna ungu. Dua rantai api berputar di sekitar tangan dan kaki Lumu, seperti dua ular kecil, sambil memancarkan panas redup. Jangan bergerak, kalau tidak, rantai api ini akan meledak. Jika itu terjadi, Anda tidak akan bisa menjaga tangan dan kaki Anda. Suara samar tiba-tiba terdengar dari belakang Lumu, menyebabkan Lumu, yang baru saja ingin melawan, membuat seluruh tubuhnya kaku. Lumu menoleh dengan susah payah. Dia memandang Xiao Yan, yang tanpa sadar muncul di belakangnya, dan menyadari bahwa saat ini telapak tangannya sedikit terbuka. Mengikuti gerakan jarinya, Lumu bisa dengan jelas merasakan bahwa suhu rantai api yang mengikat tangan dan kakinya sudah secara bertahap melompat. Orang ini, sebenarnya, benar-benar dapat mengendalikan api dengan cara yang sangat indah. Lumu menatap Xiao Yan, yang berjarak sekitar 10 meter darinya, tetapi sebenarnya masih bisa mengendalikan api yang telah meninggalkan tubuhnya. Sok melintas di mata Lumu. Jarak semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh seorang alkemis tingkat 4 biasa. Xiao Yan berdiri lebih dari 10 meter dari Lumu di arena sementara yang terakhir berdiri di tempat yang sama dengan seluruh tubuhnya menegang. Ada beberapa rantai yang dibentuk oleh api berwarna ungu di tubuhnya, yang perlahan-lahan berkeliaran di atasnya, seperti tali yang menjebaknya di dalam dan membuatnya takut membuat perjuangan sedikit pun. Di galeri tontonan di sekitarnya, para siswa, yang baru saja memalingkan muka karena gelombang udara panas, sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke arena. Namun, mereka secara kebetulan akhirnya melihat pemandangan aneh ini yang menyebabkan keheranan segera muncul di wajah mereka. Xiao Yan berdiri lebih dari 10 meter dari Lumu di arena sementara yang terakhir berdiri di tempat yang sama dengan seluruh tubuhnya menegang. Ada beberapa rantai yang dibentuk oleh api berwarna ungu di tubuhnya, yang perlahan-lahan berkeliaran di atasnya, seperti tali yang menjebaknya di dalam dan membuatnya takut membuat perjuangan sedikit pun. Di galeri tontonan di sekitarnya, para siswa, yang baru saja memalingkan muka karena gelombang udara panas, sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke arena. Namun, mereka secara kebetulan akhirnya melihat pemandangan aneh ini yang menyebabkan keheranan segera muncul di wajah mereka. Hanya ada beberapa orang yang terhitung di galeri melihat yang telah jelas melihat bagaimana Lumu dikalahkan. Bahkan Bai San dan yang lainnya gagal menemukannya. Karena itu, wajahnya saat ini benar-benar tertutup syok. Anak nakal yang baik, membagi nyala menjadi dua. Salah satu dari mereka digunakan untuk mempertahankan dan menarik perhatian Lumu sementara yang lain berbaring tersembunyi di bawah tanah, membuat jebakan dan menunggu Lumu melangkah ke sana. Meskipun jebakan itu disembunyikan dengan cukup kasar, ini terjadi selama pertempuran dan ada juga penutup api. Siapa yang mau berusaha keras untuk mengamati kaki mereka?
jenis melakukan dua hal ini secara bersamaan membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup besar untuk diselesaikan. Xiao Yan ini layak menjadi seseorang yang menjadi juara dalam pertemuan agung alkemis Kekaisaran Jia Ma. The Old Huo, di galeri penglihatan tengah, perlahan-lahan dihembuskan, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Aku telah kehilangan. Lu Mu tidak berani menggerakkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia hanya menghela nafas, memalingkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan berkata dengan getir. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Dia bertepuk tangan lembut dan api berwarna ungu yang mengelilingi tubuh Lu Mu segera berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan yang tidak sengaja mengungkapkan ini menyebabkan Lu Mu tertawa pahit sekali lagi. Pil Flame Skill dari Departemen Alkemis ini juga sangat kuat. Jika saya tidak menggunakan Douqi untuk menggumpalkan sebagian kecil dari Douqi Armor di depan dada saya sebelumnya, saya tidak akan bisa memblokir api spiral konikal Lu Mu hanya dengan tirai api ungu. Sepertinya jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harus mempelajari Pil Flame Skills. Jika saya bisa berlatih, akan ada beberapa taktik tambahan ketika saya bertarung dengan orang lain di masa depan. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan menatap jubah hitamnya, di mana sebuah lubang telah terbakar sambil bergumam di dalam hatinya. Pertandingan ini dimenangkan oleh Xiao Yan dari kelas Huang. Kelas kedua, suara jelas dari kursi hakim sekali lagi dipancarkan, ledakan, saat suara hakim jatuh. Sorakan yang datang dari segala arah segera terdengar. Pertarungan antara dua alkemis hari ini adalah pembuka mata bagi mereka. Nama Xiao Yan mungkin akan mulai menyebar di seluruh akademi sejak saat ini. Hanya sampai saat ini keraguan tentang penilaian Sun Er mulai menghilang sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, seseorang yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan luar biasa dalam hal Douqi tetapi juga memiliki bakat yang hebat dalam hal penyulingan obat, adalah seseorang yang sulit ditemukan. Bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar, Xiao Yan hari ini benar-benar menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Bersambung bosku, ditunggu kelanjutannya ya bosku, matur suwun.